Apa kabarnya? Puji Tuhan, senantiasa bersuka cita. Puji Tuhan, senantiasa bersuka cita dan bisa dilewati. Boleh, ya, semakin diperkaya, ya. Jadi teman-teman, puji Tuhan itu ya eh, mampu menerima, kan? Mampu menerima, gitu. Mampu berdamai dengan apa yang ada, ya. Puji Tuhan. Jadi terpujilah Tuhan, ya. Artinya di dalam segala sesuatu dapat dapat apa? Dapat melihat kehadiran Tuhan, gitu, ya. Di dalam segala sesuatu dapat melihat kehadiran Tuhan, ya. Bukan ingin Tuhan hadir di dalam segala sesuatu. Saya ulang, ya. Jadi di dalam segala sesuatu itu dapat melihat eh, Tuhan, kemurahannya, ya, kesabarannya, kuasanya, gitu. Tapi bukan ingin melihat Tuhan di dalam segala sesuatu, gitu, ya. Nah, terus teman-teman bisa berkata senantiasa bersuka cita. Jadi bersuka cita itu hanya ada dua alasannya, kan? Karena saudara memiliki identitas baru. Makanya dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Satu-satunya kita bilang kita bersukacita dalam Tuhan itu karena kita memiliki identitas baru di dalam Tuhan. Ya, saudara, kalau saya tanya identitas saudara yang baru di dalam Tuhan apa? Kalau saya, Kehargaan kita di surga. ya, kok Afi bilang kewargaan kita di surga, ya, betul. Itulah identitas yang sekarang saudara miliki, kan? Kalau dulu jawaban kita apa identitas kamu yang baru? Oh, menjadi manusia baru, ya, menjadi eh, ciptaan yang baru. Wah, eh, tidak salah, tidak salah. Tapi belum penuh, belum plerooh, namanya, ya, belum penuh. Ya, ada orang kemarin bilang begini, saudara, di bab apa kepenuhan Roh Kudus itu apa dibaptis Roh Kudus itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Itu salah itu, ya. Jadi eh, yang benar itu adalah ya dibaptis itu dimeterai, gitu, ya, tenggelam di dalam, gitu. Artinya sudah menjadi milik, gitu. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah kepenuhan Roh Kudus itu adalah satu proses untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Nah, ini saudara kalau saya ngomong seperti itu, saudara kalau saudara bisa membayangkan, sekarang saudara bisa eh, apa eh, membedakan, gitu ya, langsung saja, gitu ya. Saudara bisa membedakan, gitu. Ini bedanya apa ya, gitu ya. Orang hanya dibaptis Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu pasti jadi berbeda. Nanti kita akan lihat dalam dimensi yang lain, gitu. Tetapi itu adalah tipologi yang sama, dibaptis sama kepenuhan. Itu tipologi yang sama. Bicara mengenai kenosis, sorry, ya, kenosis dan kemudian teleios, gitu. Itu adalah tipologi yang sama, gitu, ya. Bicara mengenai kerajaan surga dan surga, gitu, ya. Kerajaan Allah atau kerajaan surga dan surga, gitu. Jadi itu sesuatu yang saudara bisa lihat sebagai eh, pemahaman dan pengertian yang memiliki keserupaan, gitu, memiliki tipe yang serupa, gitu, ya. Jadi eh, senantiasa bersukacita itu artinya bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki identitas yang baru, gitu. Ya, Yesus sendiri yang berkata, eh, kamu bukan berasal dari dunia ini, karena kamu telah kupilih dari dunia. Tidak berasal dari dunia karena kamu telah dipilih, gitu. Nah, ingat ya teman-teman, kenapa kita dikatakan demikian? Karena kewargaan kita ada di dalam surga, gitu. Ya, kita memiliki eh,
Nix yang baru, ya, nomor induk kerajaan surga, gitu, ya, itu identitas. Kalau saudara dengan penuh pengertian, gitu, dengan penuh pengertian dan pemahaman, terlebih-lebih lagi, kalau saudara eh, eh, dengan bulat hati, gitu, dengan bulat hati dan sukacita berkata seperti itu, maka saudara pasti pasti menaruh energi, ya, eh, pikiran, ya, seluruh fokus saudara kepada apa? Ya, ke tempat saudara berasal, gitu. Ke tempat saudara berasal. Jadi seperti anak rantau di mana? Di tanah rantau, gitu. Ya, saudara dan saya ini anak rantau di bumi, gitu. Ini tanah rantau ini, gitu. Ya, we should go home, ya. Kita harus pulang ke rumah kita. Itu akan membuat warna yang itu akan membuat warna baru dalam hidup saya dan lebih daripada itu secara secara berlahan, gitu, secara berlahan, ya, di dalam proses pembaharuan, ya, dan pertumbuhan, ya, itu akan mengubah kodrat saudara dan saya, gitu. Dan itu akan membawa saya dan saudara memiliki kesempurnaan di dalam pengudusan, gitu, ya, kesempurnaan di dalam pengudusan. Nah, itulah yang disebut kepenuhan, ya, kealahan, gitu, saudara, ya. Itu adalah proses yang berjalan, berlangsung oleh Roh Kudus melalui setiap firman, yaitu kebenaran. Jadi kita tuh tidak perlu berpikir bagaimana ya, gitu. Bagaimana? Caranya bagaimana? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang eh, di luar daripada akal, gitu ya, saudara, itu disediakan. Dan itu caranya bagaimana? Itu Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menolong. Bagaimana cara Roh Kudus memimpin dan menolong? Dia mengajar. Dia mengajar. Kalau dikatakan Roh Kudus mengajar, pasti ada kurikulumnya dong, gitu kan? Apa kurikulumnya? Yesus sendiri yang berkata, perkataan Yesus, gitu katanya. Ya, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi setiap perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya kita hanya eh, kita hanya perlu untuk menyediakan tanah yang subur, gitu, ya. Tanah yang subur itu seperti apa? Ya, yang materi kita sebelumnya, ya. Tanah yang subur itu seperti apa? Tanah yang subur, ya, itu adalah satu perumpamaan, kan? Tanah yang subur itu digambarkan dengan apa? Satu tanah yang apa? Yang ketika benih itu tumbuh di situ, dia itu tidak terhimpit oleh apa? Oleh kekhawatiran dunia, oleh tipu daya kekayaan, dan oleh keinginan-keinginan yang lain. Ini keinginan-keinginan yang lain ini blank spot. Orang lain tidak tahu, hanya saudara pikir saudara saja yang tahu. Padahal Tuhan tahu. Satu lagi tahu, iblis juga tahu lagi. Ini keinginan-keinginan lain, gitu, ya. Jadi saudara perhatikan, kan, kekhawatiran, kekhawatiran. Nah, ini kekhawatiran. Ini karena kebutuhan, kan. Ini biasanya masalah-masalah kehidupan sehari-hari, gitu, ya. Kepastian mengenai hari esok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, gitu. Tipu daya kekayaan ketika ingin kaya, ingin hidup mewah, ingin punya gaya hidup seperti dunia. Tertipu. Apakah kekayaan yang jadi salah? Tidak. Ya, karena kita disuruh berharap kepada Allah yang di dalam kekayaannya, berarti Allah kaya. Kekayaan salah enggak? Kalau kekayaan Allah enggak salah. Ya, harusnya berharap kepada Allah yang di dalam segala kekayaannya menyediakan segala sesuatu untuk dinikmati.
gitu. Tapi kenapa dikatakan tipu daya kekayaan? Karena apa? Ingin hidup mewah, ingin hidup eh, serupa dengan gaya hidup dunia. Gitu. Ini ya. Yang ketiga adalah keinginan-keinginan lain. Ketika kita memupuk keinginan-keinginan lain ini di dalam diri kita, wah, dia punya yang namanya eh, apa? blind blind spot gitu. Blind spot. Jadi satu satu titik yang hanya dia yang tahu gitu. Ya, dia sembunyikan gitu. Ada hiddennya gitu. Ya, dia nggak cerita kepada orang gitu. Eh, dia sembunyikan terhadap orang lain. Itu. Ini keinginan-keinginan ini ada. Ya, ya itu karena keinginan-keinginan ini itu juga bisa menjadi apa? Menjadi ilalang gitu. Sehingga menghimpit. Kalau dia terhimpit kebenaran itu, dia tidak akan uh, bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, dia tidak akan berbuah. Gitu. Apalagi 30, 60, 100 kali ganda kan gitu. Jauh kan? Gitu. Nah, saudara, mungkin itu penting saudara ulang-ulang nanti karena uh, tanah yang subur itu seperti apa ya? Kan itu hanya perumpamaan. Tapi analoginya kepada apa? Oh, tanah yang subur itu hati kita, iya. Tapi hati yang seperti apa? Hati yang tidak membiarkan hatinya itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain yang merupakan blind spot dalam gitu. Ada orang nih contoh ya, yang keinginan-keinginan lain ini. Karena dia saking sukanya ini, misalnya dia suka coklat. Nanti buat dia pulang, dia simpan apa atau apa? Mungkin saudara nggak punya eh, permen lah, permen gitu. Tapi sebenarnya masih ada tiga. Tapi dia simpan itu di tas atau di saku atau dia pegang. Sebenarnya dia bisa bagi ke temannya kan? Dia pegang. Itu untuk dipikir nanti kalau saya lagi setelah makan terus saya bisa makan, saya sambil ini. Jadi dia pegang itu. Saudara tahu nggak yang terjadi? Hatinya yang seharusnya uh, memiliki uh, uh, memiliki uh, kualitas untuk uh, menjadi mulia itu tidak bertumbuh. Dia tidak bertumbuh, gitu. Dia tidak bertumbuh. Jadi, nah semakin semakin orang memiliki fasilitas yang cukup tuh semakin banyak itu keinginan-keinginan yang hanya dia yang tahu, gitu. Dia pergi beli handphone sendiri, dia dia beli handphone sendiri, dia tukar tambah beli. Udah, karena dia memang senang gitu. Dia, uh, untuk membuat dirinya senang, tidak melukai orang lain, enggak. Um, boleh juga dikatakan tidak terlalu mewah gitu. Dia juga tidak ingin bahwa dilihat orang gitu, enggak, ya, enggak juga gitu. Kalau sampai ke situ masuk yang kedua kan. Ini tuh hanya untuk senang-senangnya sendiri gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa ada ruang yang kemudian dia tidak memanfaatkan kesempatan itu sebagai apa? Sebagai kesempatan, sebagai waktu, sebagai momen untuk kemudian dia meraih yang namanya nilai-nilai kebesaran hatinya gitu. Itu kemuliaannya gitu. Gitu. Di rumah tangga biasanya gitu. Sebenarnya ini ini ada keluarga yang datang, tapi ini masih ada sih di lemari masih ada atau di kulkas masih ada. Tapi itu buat kita eh, 1,5 lebih sedikit. Tapi kalau kita sampai bagi dua itu kita udah nggak cukup. Jadi udah gitu. Itu so, jadi keinginan sendiri atau keinginan sendiri itu bisa jadi keluarga gitu. Itu hilang kesempatan momen gitu. Untuk kemudian dia memiliki kemuliaan. Nah itu ada daerah-daerah itu. Ya, jadi salah satu Injil itu kalau nggak salah Injil Lukas. Dia tuh menyinggung faktor ketiga ini. Jadi selain kekhawatiran dunia dan kemudian tipu daya kekayaan yang kita bisa gampang mengetahuinya ya. Ini ada dalam keinginan-keinginan yang lain. Saya buat yang ketiga ya teman-teman. Contoh yang ketiga.
Orang yang menikmati seks sendiri itu juga bisa. Menikmati seks sendiri. Itu juga bisa. Itu keinginan-keinginan sendiri. Nggak ada yang tahu. Dia pikir hanya dia yang tahu. Dia nggak tahu kalau Tuhan tahu, setan juga tahu. Teman-teman, nggak mungkin bertumbuh itu kebenaran itu ketika ada itu. Karena dia kehimpit kan. Gitu. Dia punya gitu. Dia ada hal lain yang kemudian dia bisa cari di situ. Orang main judi. Sudah tahu judi online, siapa yang tahu? Pakai nama samaran, siapa yang tahu? Gitu. Keinginan-keinginan untuk memuaskan gitu. Nah, teman biasanya kaum Hawa, kaum Adam juga sama ya. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, cewek, cowok juga ada tuh yang namanya rasa-rasanya yang buat dia itu ya untuk memuaskan eh, taste atau rasa secara pribadi gitu. Akhirnya dia kehilangan momentum atau waktu untuk kemudian mengambil kesempatan karena semua ini kesempatan, ya, ya. Semua ini adalah kesempatan gitu. Eh, 2 Petrus pasal 3 kan ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 ya atau 14. Coba baca. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Sambil kamu menantikan semuanya ini. Kesempatan. Gitu. Jadi kita memang tahu kan, kita mulai senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan karena kita punya identitas soul baru. Kewargaan kita di dalam surga. Kan? Dari sanalah kita menanti. Kan? Dari sanalah kita menanti. Dan memang kita anak rantau di sini. Ya, saudara yang merantau miliki lebih mudah untuk memahami itu. Ya, kalau kita anak rantau di sini. Artinya memang kita harus berpikir kita tidak punya tempat tinggal tetap di sini, gitu kan? Ya, kita orang asing di sini. Kalau saudara orang asing, kategorinya tuh apa hal yang perlu selalu dipersiapkan ada dua kalau orang asing itu. Eh, Selalu rindu untuk pulang. Satu. Yang kedua adalah setiap saat harus selalu siap siaga untuk kemas-kemas. Gitu. Siapa tahu kita diusir, gitu. Kasarnya begitu. Kan? Ya. Tapi dalam hal ini paling senang kita diusir, toh? Diusir dari sini. Ya, karena terusirnya pasti ya tapi terusir dari sini karena terusirnya pasti ke langit baru bumi baru kan ya karena langit yang pertama bumi yang pertama akan menjadi lautan api. Kemarin anak saya tanya tuh apa itu di mana ayatnya bahwa bumi yang pertama ini atau bumi ini itu adalah akan jadi neraka. Sebenarnya di 2 Petrus pasal 3 tadi saudara ya dan Wahyu pasal 21 kan gitu. Jadi dikatakan di situ bumi ini akan jadi eh, apa? Akan terbakar dalam nyala api. Ya. Nah, eh, jadi kalau kita katakan sukacita di dalam Tuhan itu artinya kita memiliki identitas yang baru dan tidak berhenti di situ. Ya, di 2 Petrus pasal 3 ayat 14 tadi katakan apa? Sambil menantikan semuanya itu. Gitu. Jadi di dalam penantian sebagai anak rantau, ya dikatakan uh, sebagai apa katanya uh, menumpang ya sebagai orang asing sebagai satu lagi apa
Sebagai perantau ya? Bukan. Pendatang. Datang. Pendatang. Pendatang. Jadi teman-teman sebagai pendatang, sebagai orang asing, yaitu menumpang di sini, mentalitasnya itu benar-benar harus begitu. Saudara kalau punya mentalitas seperti itu, susah kan untuk dihimpit oleh tipu daya kekayaan dunia kan, oleh kekhawatiran gitu. Kan begitu kan? Ya di 2 Korintus pasal 5 itu juga dijabarkan itu panjang lebar itu, ya. Jadi bagus tuh ya malam hari ini eh, ada dari Pak Tadus ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, yaitu kita mati gitu kan, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, ya. Itu 2 Korintus pasal 5 kemudian bilang begini nih, kami tidak melihat yang sementara, gitu. Ya, sorry, kami tidak, apa katanya, kami tidak fokus pada yang sementara, tapi kami fokus kepada hal yang kekal, gitu. Bukan, kami tidak fokus kepada hal yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, hal-hal itu adalah intisari, adalah cahaya dari Injil itu sebenarnya, ya. Dan itu Yesus Kristus sendiri itu mendemonstrasikan di tengah-tengah dunia ini dalam waktu yang singkat itu, kemudian dia sempurna, Nah, malam hari ini saudara, saya itu mau cerita kepada teman-teman bahwa kalau kita berkata di sisimu Tuhan dalam penderitaan sampai kemuliaan, hah? Bersamamu Tuhan. Jadi di sisimu Tuhan artinya mengiring dia kan, gitu. Nah mengiring dia ini kita harus tahu tuh jejaknya. Ini kita banyak kita itu lost atau miss up gitu, hilang 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 tanpa sadar sih sebenarnya, hilang tanpa sadar di situ. Seolah-olah kita sudah uh, memperolehnya. Seolah-olah kita sudah memperolehnya. Ini penting nih ya, karena Paulus tuh malah punya pesan di situ kan. Seolah-olah kita sudah memperolehnya kan. Padahal Paulus bilang, bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya, bukan. Gitu. Itu penting loh. Seolah-olah kita sudah memperoleh. Jadi Paulus malah bilang, bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya, gitu. Tapi aku berlari-lari supaya aku memperoleh. Tetapi aku berlari-lari kepada tujuan. Nah, saudara tahu nggak kata tujuan di situ? Dalam bahasa aslinya itu adalah tujuan akhir. Tujuan akhir. Relevan juga tujuan akhir karena kalimat selanjutnya katakan panggilan surgawi gitu. Dalam terjemahan lain itu uh, adalah apa, kemenangan yang dijanjikan gitu. Kemenangan yang dijanjikan, panggilan surgawi itu. Yaitu dari Allah. Ya, yaitu dari Allah. Jadi panggilan itu dari Allah di dalam Kristus Yesus katanya, kan? Ya. Nah, jadi teman-teman, Yesus, ku mau iring Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kalau sampai kita berkata begitu, kita harus melihat kadosnya kan, jalannya itu, ya panjang kan. Itu kita bisa nyebut sekarang, itu maksudnya jalan itu jejak-jejaknya itu loh. Itu teladannya maksudnya jalan itu, bukan hanya percaya dalam namanya begitu kan, tapi rupanya oh itu adalah jejaknya, itu adalah teladannya, ini nih harus diikuti nih gitu.
Ya, yaitu bagaimana dia sampai ke puncak gitu. Puncaknya itu adalah apa, saudara? Dia dimuliakan. Ya. Puncaknya itu adalah dia dimuliakan dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Kemudian dia sendiri berkata, kalau kamu menang, ya, kamu akan duduk bersama dengan aku di atas tahta. Sebagaimana aku menang. Dia mau bilang begini, sebagaimana aku sempurna. Gitu. Sebagaimana aku sempurna. Nah, mari kita lihat beberapa ayat sebentar ya, mengenai Kristus yang jadi sempurna. Karena itu jadi penting kan gitu. Itu dulu ya. Nah, nanti setelah itu saya akan bawa saudara, mengapa harus sempurna ya? Ini bagaimana nih hubungan sempurna dengan perbuatan baik, ketaatan, ketakwaan. Apa nih? Bagaimana hubungan satu dengan yang lain? Bagaimana kedudukannya gitu? Bagaimana konsekuensinya gitu? Apa kata Alkitab mengenai hidup yang sempurna itu? Kita selalu berawal dari apa? Ku mau iringi Yesus, Tuhan dan Raja. Walau berat dan sukar jalan, ya. Nah, kita harus tahu dulu jalannya dia seperti apa. Karena itu akan membuat saya dan saudara berkata senantiasa bersuka cita. Dan akhirnya bilang pas apa asalkan bisa dilewati. Ya. Oke, di dalam Ibrani pasal 2, teman-teman ya. Sebenarnya sudah sering kita bahas nih. Mulai ayat yang ayat yang 10 ya. Kita 2:10, kemudian ada kita lihat nanti Ibrani 5 ayat 10 dan kemudian Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, gitu ya. Jadi ini adalah naturnya Allah. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya, ya, kepada kemuliaan. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Menarik ya. Tidak ada kemuliaannya ya. Karena kemuliaan itu miliknya Allah. Di mana ayatnya itu bahwa kemuliaan itu miliknya Allah? Ada yang ingat? Oke. 2 Korintus 3 ayat 18 ya. 2 Korintus 3 ayat 18 itu katakan bahwa uh, dan kita semua memancarkan kemuliaan kemuliaan Allah kan gitu dengan muka tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, gitu ya. Oke? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Nah, jadi Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, saudara. Ya. Nah, menyempurnakan Yesus dikatakan yang memimpin mereka kepada keselamatan. Saudara kalau perhatikan ayat ini sebenarnya satu kesimpulan, menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Kalimat apa dua kata terakhir ini saya sudah pernah jelaskan. Jadi kita fokus ke ini dulu dia. Yang memimpin kepada mereka kepada keselamatan. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-9, tiba-tiba dikatakan begini. Kristus menjadi pokok keselamatan. Di sini dikatakan yang memimpin mereka kepada keselamatan. Apa yang dimaksud memimpin mereka kepada keselamatan? Oh, ia menjadi pokok keselamatan. Yang memimpin mereka, ya betul, yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, jadi dia menjadi pokok keselamatan. Karena betul dia yang memimpin kepada keselamatan. Tapi saudara perhatiin ya, sangat sangat konsisten gitu, menyempurnakan Yesus. Rupanya Yesus menjadi pokok keselamatan atau memimpin mereka kepada keselamatan itu setelah ia mencapai kesempurnaannya. Gitu.
Ya, setelah ia mencapai kesempurnaannya. Ya. Jadi ketika kita membaca di sini menyempurnakan Yesus itu sebenarnya uh, harus dijabarkan gitu. Nah, penjabarannya ada di sini, teman-teman. Ya. Bagaimana Kristus menjadi sempurna. Ini jelas-jelas kan? Sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Berarti apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya dia tidak sempurna. Wah, menarik gitu ya. Jadi ketaatan itu belum tentu kesempurnaan. Ketakwaan itu belum tentu kesempurnaan. Satu lagi apa? Kepatuhan gitu. Kepatuhan, kedisiplinan itu belum tentu kesempurnaan. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana Yesus sendiri memperlihatkan bahwa itu belum tentu kesempurnaan. Supaya saudara tidak kehilangan uh, esensinya, saya langsung kutip dulu, nanti kita bahas. Itu kenapa Yesus berkata kepada uh, orang Yahudi yang sangat taat itu, ya, yang melakukan Taurat itu, dia bilang, sejak muda aku telah melakukannya. Ya, orang kaya yang masih muda itu, Yesus bilang begini, kalau engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, lalu datang dan ikutlah aku. Jadi ketaatan itu beda levelnya. Di atasnya itu ada yang namanya sempurna. Ya. Di dalam Injil Lukas dikatakan satu lagi yang kurang. Kalau dalam Injil Matius dikatakan kalau engkau hendak sempurna. Jadi ada yang kurang dari ketaatan, ada yang kurang. Ya, itu penting sekali. Maka saudara juga bisa mengambil pelajaran dari situ. Oh, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Pas betul. Bukan cuma perbuatan baik, ketaatan, ketakwaan, kepatuhan, kedisiplinan terhadap hukum Allah itu tidak menyelamatkan. Itu kelihatan kan? Gitu. Nah, oke. Okay. Jadi jadi muncul kata sempurna. Ini ada objek sempurna. Nah, teman-teman, sekarang jangan bias ya, jangan bias atau jangan bingung kan. Ketika kita katakan menjadi sempurna itu supaya apa? Supaya nanti bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus. Di mana dia ada, kita ada. Apakah itu bicara mengenai langit baru, bumi baru? Bukan. Ini bicara mengenai Yerusalem yang baru. Ini bicara mengenai Yerusalem yang baru. Gitu. Ya. Saya kasih lihat ayat ya sebelum kita masuk lebih lanjut ya. Supaya saudara tidak kehilangan itu. Jadi Yesus sendiri yang berkata begini. Di dalam Matius 17 ayat ke 22 23 ya, 23. Tapi nanti kita akan bahas, tapi supaya tidak kehilangan ini aja ya. Aku di dalam mereka, itu Yesus berkata. Aku di dalam mereka, mereka ini murid-murid. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku, Bapa di dalam Yesus. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi, supaya mereka sempurna menjadi satu. Untuk apa ini menjadi sempurna jadi satu? Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, oke, okay, dan bahwa engkau mengasihi mereka, oke, okay, sama seperti engkau mengasihi aku, oke, okay, itu caranya. Tapi lihat ayat 24-nya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi sebenarnya ketika dia katakan sempurna ini, itu dia lagi menyasar supaya di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Dan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Yerusalem yang baru. Dari mana kita tahu bahwa itu Yerusalem yang baru? Karena Yesus itu berada dengan Bapaknya di atas tahta, bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Ya. Dan orang-orang yang dia inginkan untuk bersama dengan dia, dia katakan,
Kalau kamu menang, kalau kamu sempurna, jadi sekarang saudara jadi bisa menangkap, oh yang dimaksud menang itu sempurna. Sebenarnya kata kata itu diterjemahkan ya eh, di dalam terjemahan-terjemahan lain itu kemenangan gitu, ya, sempurna itu, ya. Kalau kamu sempurna, maka kamu akan juga duduk bersama aku di atas tahta. Nah, ini bicara mengenai ini Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru ini bicara mengenai tiga hal. Diberi kuasa untuk menghakimi, menjadi imam-imam dan raja, menjadi imam-imam dan menjadi raja. Jadi memang ada uh, identitas, identitas yang apa? Yang disebut memiliki hak-hak kerajaan, memiliki hak-hak kerajaan. Ini identitas hak-hak kerajaan, ya, di atas tahta. Wah, nambah nih, ya, saudara. Tapi sebenarnya konsisten. Kalau saudara lihat Filipi 3 ayat 20 itu dia bilang gini kan, kewargaan kita di dalam surga. Dia nggak bilang kerajaan surga, loh. Di dalam surga. Dan surga yang dimaksud itu Yerusalem baru. Gitu. Tapi kalau saudara perhatikan Matius 5 ayat 19, 18, ayat 18 ayat 19 ya. Itu muncul kata kerajaan surga kepada orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya demikian, itu dia menempati tempat tinggi dalam kerajaan surga. Kerajaan surga. Langit baru, bumi yang baru. Tetapi hanya orang-orang yang menang yang ada di atas tahta. Hanya orang-orang yang mendapatkan hak-hak kerajaan yang ada di tahta. Gitu. Sampai dibilang menghakimi ke-12 suku Israel. Boleh ya saya ganti? Menghakimi yang melakukan hukum Taurat. Ya, oh berani sekali saya ngomong kayak gitu. Tapi memang begitu, saudara. Kita pelajari sekarang. Ya, itu pengantar. Saudara, jadi bisa kebuka dulu. Oh, kita mau ke sana ya. Gitu. Mulai dari ucapan Pak Tadus, puji Tuhan. Bersukacita senantiasa. Karena dalam Tuhan punya identitas baru. Kewargaan kita dalam surga, kata Ko Hafiz tadi. Kan? Gitu. Ini bukan hanya kewargaan kita dalam surga. Tapi punya hak-hak kerajaan. Hak-hak kerajaan itu bicara mengenai di tahta. Dan itu hanya untuk yang menang. Dan itu hanya untuk yang sempurna. Ya, saudara pasti malam hari ini jadi nanti pelajari. Ya, Yohanes 17 itu. Jadi ketika Yesus katakan supaya mereka sempurna menjadi satu, gitu ya, itu maksudnya apa? Itu yang disebut jemaat anak-anak sulung itu. Sempurna menjadi satu. Mereka, engkau mengasihi aku ya Bapa, aku mengasihi mereka dan mereka saling mengasihi. Supaya dunia tahu. Nah, supaya dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Coba bayangkan, di mana nyambungnya tuh? Mereka saling mengasihi. Kau tiba-tiba supaya dunia tahu bahwa engkau mengutus aku. Kenapa? Kasih itu datangnya dari Bapa. Engkau di dalam aku. Allah adalah kasih. Allah adalah firman. Gitu. Ya. Dalam salah satu uh, manifestasi kehadiran firman, kan? Firman yang kemudian penuh di dalam manusia, manusia Kristus Yesus, manusia Allah, ya, dia penuh. Firman yang penuh itu, saya pernah mendengar sesuatu. Firman yang penuh itu gambarannya itu adalah kasih. Dan kasih ini apa? Kasih yang dimaksud maksudnya apa? Kasih sama seperti Kristus mengasihi kamu. Itu gambaran firman itu, firman yang penuh itu. Jadi kalau saudara dan saya sampai bisa mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi saudara, itu saudara kepenuhan firman. Itu. Ya. Oke. Nah, teman-teman, mari kita sedikit belajar gitu supaya kita benar-benar mengerti, wah,
Ini sesuatu yang memang benar-benar eh, rahasia yang ini saudaranya, rahasia yang tersembunyi. Ini rahasia yang tersembunyi. Roma pasal 26. Kita ini dulu sedikit ya. Roma pasal 26 ayat 2 sorry, Roma pasal 16. Roma pasal 6 ya. Roma pasal 16. Enggak ada 26 kan? 16. Pasal terakhir ya. Eh, ayat 25. Coba baca ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Yang didiamkan berabad-abad lamanya. Coba kita baca satu ayat lagi. Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Satu lagi, Efesus pasal 3 ayat 9. Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Berabad-abad tersembunyi. Didiamkan berabad-abad lamanya. Menarik ya. Terus dikatakan tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Jadi saudara dan saya itu tidak heran gitu, nggak heran. Nah, tidak heran kalau kalau orang nggak bisa ngerti gitu. Jangankan orang non Yahudi, saudara, ya, orang Yahudi aja nggak bisa ngerti itu. Gitu. Nah, saudara, kalau bilang bersukacita senantiasa, loh, bersukacita senantiasa ketika firman-firman seperti itu memenuhi ruang cakrawala berpikir dan kisi-kisi batin itu. Baru bilang senantiasa bersukacita. Karena bayangkan, buat orang disembunyikan. Didiamkan lagi katanya tadi. Aduh, berabad-abad dari turunan ke turunan. Nah, sekarang tetapi disingkapkan katanya apa? Melalui Kristus. Nah, ya, saudara, saya nggak tahu mau mulai dari mana ini karena sebenarnya materinya ini ya kita ini ya kita coba dari mana aja ya, dari mana aja jalannya ya. Ada banyak jalan, saudara ya, karena firman ini cukup kaya ya. Kita mulai uh, dari ini deh, dari sini ya, dari Matius pasal 5 ya, supaya tiba-tiba ke-trigger gitu ya. Ini ya. Aku berkata kepadamu ya, Matius pasal 5 ayat 20 udah sering tahu ya. Jika hidup keagamaanmu, ketaatan, ketakwaan, kedisiplinan, kepatuhan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ke langit baru dan bumi baru saja tidak. Saudara bayangkan. Karena apa? Ini standarnya hukum Allah itu kan, gitu. Ya, ke apa? eh, Ketaatan kepada hukum Allah itu, ya.
Terus ada nggak saudara-saudara yang ingat satu ayat? Kenapa ya ketaatan terhadap hukum Allah ini kok nggak ini ya? Kenapa nggak buat orang bisa masuk ke kerajaan surga kan katanya tadi? Sorry sorry. Ketaatan terhadap hukum Allah ini kok tidak bisa membuat orang masuk ke Yerusalem baru? Gitu. Kan dikatakan di sini tadi loh, saudara. Kalau tidak lebih benar, kalau tidak lebih benar, tidak akan masuk. Kalau tidak lebih benar. Jadi paling tidak sama, toh? Maksudnya kan? Paling tidak sama kan? Nah, saudara saya bantu ya. Kalau mau tahu ya. Benar kalau sama bisa ya Pak? Bisa. Coba kita lihat ya. Di ayat sebelumnya. Siapa yang meniadakan salah satu perintah? Saudara tahu? Meniadakan. Meniadakan. Sekalipun paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi masih dalam kerajaan surga. Kebayang nggak? Jadi kalau ada hubungannya sama hukum ini nih, tetap loh masuk ke kerajaan surga loh. Ya. Apalagi yang ini. Siapa yang melakukan dan mengajarkannya, jadi bukan meniadakan, melakukan dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat tinggi, bukan tertinggi, tempat tinggi dalam kerajaan surga. Ini langit baru, bumi baru. Ini bukan surga, ini kerajaan surga. Bagaimana bisa yakin seperti itu, Pak? Lihat aja ini. Ini orang Yahudi yang sama, ya. Orang Yahudi. Kalau ayat 20 ini katakan begini kan? Maka aku kalau kalau tidak lebih benar, kalau tidak lebih benar dengan dibanding orang yang melakukan hukum Taurat ini, itu tidak masuk. Kalau ayat 19 ini kan ada di dalam kerajaan surga dua-duanya kan? Hanya satu tempat paling rendah, yang satu tempat tinggi. Tapi dua-duanya dalam kerajaan surga. Tapi orang yang tidak lebih benar dari melakukan seperti ayat 19, itu tidak masuk. Ya kan? Benar ya? Ikutin ini dulu kan? Dia tidak masuk toh? Ini tidak masuk. Yang nangkap boleh lambaikan tangannya. Bisa ya? Oke. Ini ada kan? Ini masuk nih, walaupun tempat paling rendah loh. Ya. Kalau ini tempat tinggi. Ini. Ya. Ini padahal di sini meniadakan salah satu sekalipun yang paling kecil. Tapi dia melakukan gitu. Ya, hukum Taurat itu. Nah, tapi kalau ini kalau tidak lebih benar dari orang di atas ini, dia tidak masuk. Gitu. Nah, coba kita loncat ke bawah. Ini yang di bawahnya nih, paling bawahnya kan ini posisi tengah. Ini posisi paling bawah. Paling bawah ini artinya tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya masuk ke dalam kerajaan maut. Nah, ini kan jelas. Kalau ini kerajaan sorga, tapi bukan sorga. Oke, coba kita lanjut. Nah, orang yang melakukan ini, Yesus ngobrol kan sama dia di Matius 19. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku dapat masuk ke dalam hidup yang kekal? Turutilah perintah-perintah Allah, turutilah hukum Taurat. Yesus berkata gitu kan. Tiba-tiba setelah panjang cerita di ayat 21 Yesus berkata begini, jikalau engkau hendak sempurna, ya, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi ada yang kurang kalau di dalam Injil Lukas pasal 18 dikatakan satu lagi yang kurang. Satu lagi yang kurang. Itu menarik sebenarnya. Jadi ada yang kurang. Nah, kurangnya itu bagaimana caranya? Dia bilang,
pergilah juallah segala milikmu. Kenapa ya pergi juallah segala milikmu? Ini kalimat ini harus kita terjemahkan. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi kalau engkau hendak sempurna, sebenarnya Yesus mau bilang kalau engkau hendak sempurna, datang kemari dan ikutlah aku. Ya kan? Tapi sebelum itu, kamu nggak mungkin datang dan ikut aku kalau tidak melepaskan diri dari segala milik. Hmm? Nggak mungkin kan? Kalau saudara pahami ini, ya, ini bicara juga sebenarnya mengenai kebenaran-kebenaran yang berbuah di dalam pertumbuhan rohani seorang yang percaya. Gitu. Ini kan, kalau tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ini ujiannya di sini. Engkau nggak mungkin beroleh harta di surga. Gitu. Hatimu tidak mungkin merasa orang perantau di sini. Yang ada adalah kau ingin buat pavilion di sini. Untuk diam selama-lamanya di sini. Gitu. Ya kan? Seperti orang kaya itu dikatakan apa? Hai jiwaku katanya kan, tersedia bagimu. Ya, apa katanya? Nikmatilah ya, duduk tenanglah dan nikmatilah katanya. Ya, gitu. Jadi berbahaya kan ketika ketika dia tidak punya mentalitas anak rantau di sini, orang yang menumpang di sini, orang pendatang di sini, berbahaya sekali. Itu yang bisa membuat uh, kebenaran yang didengar, pengetahuan kebenaran itu dia tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Gitu. Nah, makanya untuk apa itu, Pak? Oh, Yesus bilang kalau engkau hendak sempurna. Gitu. Karena Yesus sendiri yang inginkan supaya mereka itu menjadi sempurna. Hanya kalau demikian maka di mana Yesus berada mereka juga bersama-sama dengan Dia. Gitu. Ya kan? Nah, kembali ke sini ya. Jadi berarti eh, ketaatan, ya, ketakwaan, kedisiplinan, kepatuhan itu dia nggak bisa ya membawa orang untuk menerima hak-hak kerajaan, untuk duduk di atas tahta, un, untuk menjadi sempurna. Karena setelah Yesus setelah Yesus uh, setelah Yesus mencapai kesempurnaannya, barulah dia menjadi pokok keselamatan. Gitu. Ya. Barulah ia ditinggikan oleh Allah, kan? Kemudian dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Gitu, ya. Oke. Nah, tadi kembali saya tanya teman-teman. Kenapa ya? Ini kan melakukan hukum-hukum Allah nih, perintah-perintah Allah. Bahkan di percakapan dengan orang-orang Yahudi yang jelas-jelas dia katakan, saya sedang melakukannya sejak kecil katanya. Kenapa hukum Allah ini tidak bisa membuat orang jadi sempurna? Coba baca Roma pasal 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Paulus menangkap, saudara. Injil itu tuh dia tangkap gitu. Ya. Injil bukan kitab Injil ya. Injil itu adalah perkataan-perkataan Kristus kan, gitu. Yang disampaikan. Nah, ini perkataan-perkataan Kristus. Dia bisa tangkap maksudnya kemana itu. Maksudnya kemana? Oh, rupanya
Keinginan-keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah. Orang yang kaya tadi, keinginannya gak tunduk gitu. Dia gak tunduk. Yang itu dia gak tunduk, saudara ya. Sehingga Yesus kasih jalan kan. Yesus kasih jalan. Yesus bilang, lepaskan dulu ya keinginan-keinginanmu itu, ya, baru kemudian datang dan ikutlah aku. Karena aku punya jejak, aku punya perjalanan, ya. Aku bisa menjadi teladan karena aku yang akan menjadi sempurna gitu. Dan perjalanannya itu adalah eh, cara kita untuk mencapai kemuliaan. Cara kita untuk dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Hanya jalan itu, ya. Allah memanggil banyak orang di dalam Kristus untuk datang kepada kemuliaan. Untuk datang kepada kemuliaan. Tetapi dengan cara apa? Juga menyempurnakan Yesus yang apa katanya? Yang memimpin mereka kepada keselamatan. Gitu. Ya. Jadi ada hal lain yang diperkenalkan. Kita lebih jauh lagi ya. Itu latar belakangnya cukup. Nih teman-teman ya. Selesai itu ya. Oh rupanya ketaatan itu begitu ya keadaannya. Nah coba lihat ya. Andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan ini artinya Yesus nanti ini, saudara. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun, karena hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ya, gitu. Hukum Taurat tidak membawa kesempurnaan. Ya. Tetapi sekarang timbullah pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Ada pengharapan yang lebih baik, itu yang di Kolose 1 ayat 27 tadi. Pengharapan akan kemuliaan. Gitu. Dan Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Nah ini yang terjadi. Ini kenapa sampai begini nih? Kenapa? Nah ayatnya itu ada di sini teman-teman. 2 Korintus 3 ayat 14 kan. Pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, ini bicara mengenai hukum Taurat itu. Perjanjian lama ini bicara mengenai di dalamnya itu intinya adalah hukum Taurat itu, ya, perjanjian dengan uh, orang Israel, ya. Ini perjanjian lama itu maksudnya perjanjian yang pertama. Tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan, nah ini ya, saya clearkan dulu di atas supaya bisa kelihatan di bawah. Ya, demikian pula Yesus adalah jaminan dari perjanjian yang lebih kuat. Nah, inilah perjanjian yang baru itu. Kan, perjanjian yang baru itu. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian dari hukum Taurat menetapkan anak, yaitu Kristus yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi bicara mengenai perjanjian yang lama, kemudian ada perjanjian yang lebih kuat, benar-benar bicara mengenai apa? Mengenai telios atau sempurna ini. Ini yang kemudian Yesus bicara kepada orang Yahudi ini kan, yang katanya dari kecil taat, dari kecil itu takwa, dari kecil itu patuh, disiplin gitu kan. Dia bilang, kalau engkau hendak sempurna, kamu harus datang dan ikutlah aku. Tapi dia pergi. Jadi kata-kata ini penting di ini karena lawannya itu dibilang dia pergi.
Ya, karena sangat banyak hartanya. Yesus bilang, ikutlah, ya kan? Kalau engkau hendak sempurna, ikutlah aku. Cuman syarat ikut Yesus itu lepaskan diri. Nah, ini kan Yesus sebenarnya kasih syarat di depan, gitu. Karena kalau dengan demikian kau pasti punya harta di surga. Tapi Yesus mau bilang kalau kau hendak sempurna, ikutlah aku. Ya kan? Gitu. Karena memang dia yang telah menjadi karena memang dia yang karena dia yang memang telah ditetapkan ya untuk menjadi sempurna. Nah, Saudara, kalau demikian sebenarnya bagaimana? Nah, coba kita pelajari ini bagian kita tutup di sini ya. Ya. Ada ada yang menarik, Saudara, persembahan yang sempurna. Oh, ada yang tidak sempurna? Nah, coba kita lihatnya. Jadi katanya di dalam hukum Taurat itu hanya apa katanya, Saudara? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang itu. Ya, ini jadi bayangan dari keselamatan yang akan datang itu. Ya. Tapi gini ya, ini bayangan dari keselamatan hukum Taurat itu. Tapi kan gini. Kita balikin yang ayat 19 tadi ya. Tapi kan orang yang melakukan hukum Taurat itu ini ada di tempat tinggi dalam kerajaan surga. Gitu. Coba saudara nalarnya jalan itu, tapi kan ada di dalam kerajaan surga ini. Nah, orang yang tidak paham mengenai perbedaan Yerusalem baru dan langit baru, bumi baru, susah menangkap ini. Gitu. Dia akan, ya udah pokoknya surga gitu, udah. Nggak mau ribet gitu. Padahal di sini tuh tadi ya, baca 3 ayat ya. Rahasia yang didiamkan berabad-abad, didiamkan berabad-abad. Rahasia yang tersembunyi katanya. Kan? Gitu. Terus dikatakan rahasia yang eh, tersembunyi apa katanya berabad-abad dan turun temurun, dan rahasia itu disingkapkan dan Kristus itu adalah pengharapan, ya. Kristus ini yang menyingkapkan kan nih, ya. Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi memang harus ikut Yesus gitu, ya. Sorry, ini ya, harus ikut Yesus gitu. Ikutlah dia. Nah, jadi itu kenapa dikatakan dia sebenarnya bayangan dari keselamatan. Nah, makanya Saudara, ya, kalau Saudara pernah dengar, jadi selamat itu sebenarnya yang dimaksudkan, ya, itu adalah apa, Saudara? Bukan hanya luput dari api neraka, tetapi yang dimaksudkan selamat itu adalah Yerusalem baru, gitu. Ya kan sebenarnya kalau Saudara bayangkan, ya. Jadi bayangan dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan. Waduh, ini nih harus harus studi dulu nih ya. Kalau kata-katanya keras sekali nih, ya saudara lihat ya. Hukum Taurat bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Tapi Pak, ini tempat tinggi dalam kerajaan surga. Gitu. Tapi saudara bisa tahu ya, ya ini, ya kerajaan surga itu adalah langit yang baru dan bumi yang baru. The real, the real heavenly kingdoms gitu. Langit baru, bumi baru. Tapi pusat pemerintahannya itu, yaitu di mana ada tahta Allah dan tahta anak domba, itu di Yerusalem baru. Di sanalah imam-imam, ya, di sanalah raja dan di sanalah hakim, ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut sedikit ya. Ini penjelasannya aja ya. Itu jadi bayang-bayang. Kalau kita perhatiin ya, memang benar sih ya. Karena di sini dikatakan karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Kalau korban itu benar ya jangan setiap tahun katanya kan. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi gitu ya. Tetapi justru karena korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Berarti tidak selesai dong sebenarnya ya. Yang tidak selesai. Tadi kan keinginan-keinginan daging itu dia tidak takluk pada hukum Allah. Gitu. Tidak takluk pada hukum Allah, ya. Nah, ya. Coba kita lanjutkan ya. Tapi ya, ada ini nih teman-teman, ya.
Di dalam hukum Taurat itu kan bicara mengenai korban persembahan dan korban bakaran, bahkan korban penghapus dosa. Nih, tapi dikatakan apa? Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan. Nggak berkenan. Gitu. Itu menarik ya. Terus bagaimana ya Pak? Kan dia nggak berkenan. Tapi masuk kerajaan surga. Ya kan? Nah ini bisa dijawab kan? Sudah bisa jawab nggak? Bisa kan? Karena Allah berdiam dengan umatnya itu di dalam Yerusalem baru berdiam, gitu, ya, dengan orang-orang yang menerima hak kerajaan, gitu. Jadi saudara jangan kaget nih, memang betul, saudara. Saya sudah bilang kemarin ya bahwa bahkan saya bisa konfirmasi itu bahwa di kitab saudara kita yang sebelah itu juga tercatat bahwa apa? Nanti ada orang-orang yang kemudian yang takwa itu bisa masuk ke surga. Dalam pengertian kita ini sebenarnya kerajaan surga. Itu artinya apa? Masih ada di dalam pemerintahan surga. Saya ulang ya. Jadi di dalam kerajaan surga artinya apa? Masih di dalam pemerintahannya surga. Dan batasannya apa itu? Yaitu langit baru, bumi baru. Gitu. Jadi surat Maryam 7172 itu dikatakan satu keniscayaan kamu pasti masuk neraka, tetapi kami akan menyelamatkan mereka yang takwa untuk masuk ke surga. Surga itu maksudnya kerajaan surga yang masih di dalam pemerintahannya surga, pemerintahannya Yerusalem baru, Yerusalem yang baru gitu. Itulah langit baru bumi baru. Sama kan dengan orang yang taat dan takwa dan patuh terhadap hukum Taurat gitu. Sama kan? Gitu. Tapi kebayangkan orang yang seperti itu kok dia nggak ikut Yesus? Dia nggak ikut Yesus. Dia pergi kan? Tapi dia masuk kerajaan surga nggak orang yang nggak ikut Yesus ini? Menurut Matius 5 ayat 19 masuk. Ya kan? Yang meniadakan saja satu, ya, meniadakan tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Coba. Jadi mau mengatakan bahwa hukum betul ya. Jadi Taurat itu adalah bayangan terhadap keselamatan. Gitu. Jadi kamu harus taat sebenarnya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Itu sebenarnya begitu. Sekarang Allah mengutus anaknya nih untuk memberikan perjanjian baru. Sekarang kamu harus ikut itu. Sebenarnya yang diuji ketaatannya, tapi dia lepas objek. Objeknya lepas, orientasinya lepas. Gitu. Dia karena dikasih satu barang seperti kita, ya. Ketika dikasih berkat, melekat kepada berkat itu, bukan yang memberi berkat gitu. Kira-kira saudara kan sering dengar yang begitu ya. Gitu. Sama tuh. Jadi melekat dengan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak sempurna. Gitu. Padahal Allah memberikan itu sebagai bayangan untuk, katanya nih, kita baca ulang ya. Menarik ayat ini ya. Bayangan saja dari keselamatan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Wah, bagus tuh. Ya. Sehingga memang orang harus percaya gitu, ya, terhadap ayat 9 dikatakan, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, ya. Jadi yang pertama itu perjanjian yang pertama, ia hapuskan. Jadi dihapuskannya itu dengan cara apa, Saudara? Dia tanggung. Ya, ingat ya. Jadi aku datang bukan untuk menghapuskan, ya, tapi untuk menggenapi. Maksudnya gini loh, bukan menghapuskan itu menghilangkan gitu loh maksudnya. Tapi ketika dikatakan di sini dia untuk menghapuskan itu artinya apa? Artinya dia genapi. Jadi menghapuskan itu kan bisa dilihat dari dua sisi kan? Itu dari dua sisi. Yang pertama adalah dihilangkan. Nah, dia tidak menghilangkan, ya. Dia tidak menghilangkan. Tetapi yang lain, sisi yang lain dilihatnya adalah apa? Menghapuskan artinya apa? Dia tanggung. Dia tanggung. Gitu. Kayak gini nih. Utangmu dihapuskan. Utangmu dihapuskan. Ada dua kan yang bisa kita lihat. Oh, utangnya benar-benar dihilangkan. Atau yang kedua, ada yang nanggung
hutangnya itu. Gitu. Nah, di sini ya. Jadi dikatakan yang pertama ia hapuskan, artinya dia tanggung, Saudara. Ya. Kemudian supaya menegakkan yang kedua, gitu, ya. Nah, yang kedua itu dijelaskan di sini, Saudara. Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban, tadi di atas banyak korbannya saja karena dosa. Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menanti. Wah, ini kata-kata ini menarik, Saudara, ya. Kalau Saudara tahu nggak, bukan Saudara aja yang menanti. Wah, ini menarik nih. Rupanya saya dan Saudara itu bersama dengan saya dan Saudara dan Yesus juga sama-sama menanti. Ia hanya menantikan. Wah, ini bisa ada ini ya. Ya, baru malam hari ini dengar kan, rupanya Yesus sedang menanti-nanti juga. Ya, itu. Ya. Nih ya. Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia menyempurnakan. Saudara, muncul kata lagi menyempurnakan kan, untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Gitu. Ya. Jadi saya dan Saudara di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 tadi dikatakan apa? Sambil kamu menantikan semuanya itu. Jadi kita menanti-nantikan kan? Ya. Oke. Jadi saudara dan saya ini, ya, saudara dan saya ini yang mau ikut Yesus tidak seperti orang-orang Yahudi, salah itu. Orang-orang yang eh, orang-orang Yahudi yang eh, terfokus pada hukum Taurat, karena ada orang Yahudi yang kemudian ikut Yesus seperti Petrus, kan? Seperti uh, Paulus, kan? Dia ikut Yesus, kan? Gitu. Orang Yahudi seperti orang kaya tadi itu, dia tidak ikut Yesus. Kalau dia tidak ikut Yesus, dia nggak bisa jadi sempurna. Tangkap sesuatu? Jadi rupanya ikut Yesus itu dimaksudkan Yesus supaya sempurna. Ya, Matius 19 tadi ayat 21 dan Yohanes 17 kan ayat 22 tadi kan. Memang Yesus mau supaya kita sempurna. Karena Yesus mau supaya di mana dia berada, kita juga berada. Saudara bisa pasti tangkap itu. Itu jauh lebih penting dan mudah sekali untuk kemudian, bukan mudah loh saudara ya. Seperti itulah memang keadaannya bahwa kita akan bisa menerimanya ketika kita memahami itu. Bahwa apa? Bahwa di mana dia berada, dia mau kita juga berada. Dan untuk itu, dia minta kepada Bapa, engkau di dalam aku di dalam mereka, dan mereka supaya mereka sempurna, jadi satu. Satu apa? Satu jemaat. Inilah jemaat-jemaat anak-anak sulung itu kan, yang namanya terdaftar di surga. Mereka adalah roh-roh orang benar yang menjadi sempurna. Menurut Ibrani 12 ayat 23 ya. Gitu. Ya. Itu. Dia ini orang-orang yang sempurna nih. Gitu, ya. Jadi kita harus pahami dulu mengenai identitas ini. Baru kita bagaimana Pak caranya untuk nanti kita bahas tuh ya uh, uh, minggu depan tuh ya. Tapi identitas ini harus penting, harus benar-benar kita pahami ya, karena saudara ini rahasia yang didiamkan ya. Saya sangat senang melihat itu ya. Roma 16 ayat 27 tadi ya. Yang katanya apa? Yang didiamkan berabad-abad lamanya. Terus Efesus pasal 3 dikatakan yang tersembunyi ya. Yang tersembunyi berabad-abad, tersembunyi di dalam Allah. Didiamkan berabad-abad lamanya rahasia itu. Ya. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Jadi memang dikatakan sampai hari ini nih saudara ya, pikirannya tumpul, jadi nggak bisa disingkapkan karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Ikut Kristus, gitu. Ya, ini yang penting ya. Jadi karena ini dan itu bisa berubah nih teman-teman. Karena kalau kita menangkap kebenaran ini bahwa
Yesus mau supaya di mana dia berada, kita juga berada. Dan itu bicara mengenai apa sih? Bukan langit baru, bumi baru. Bukan langit baru dan bumi yang baru. Bukan. Tetapi lebih daripada itu. Maunya tuh di pusat pemerintahannya, yaitu Yerusalem yang baru. Gitu. Dan disitulah orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang menjadi sempurna itu adalah orang-orang yang diberi hak-hak kerajaan. Hak-hak kerajaan itu bicara mengenai duduk bersama. Yesus di tahta. Kalau bersama ya harus di tahta juga, toh? Itu kan? Itu realnya begitu. Itu, ya. Hebat sekali itu, Pak. Memang hebat sekali. Inilah rahasia itu yang didiamkan, yang tersembunyi di dalam Allah, katanya. Itu menarik juga kata-kata dia. Tersembunyi di dalam Allah, ya, menurut Efesus pasal 3 tadi, ya. Tersembunyi di dalam Allah. Gitu. Ya. Didiamkan berabad-abad, ya. Nah, inilah memang hakikat keselamatan yang sesungguhnya itu, ya. Di mana Yesus berada, kita juga orang-orang ini juga, orang-orang yang menang ini juga berada gitu. Yaitu orang-orang benar yang menjadi sempurna, ya. Mereka menjadi sempurna. Ini yang harus dibangun dulu tuh, ya. Jadi memang ada tujuan yang jelas gitu. Saudara kalau tahu ini baru bisa kayak Paulus dalam 2 kutipan curhatannya, dia bilang, apa yang menjadi keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi karena aku lebih mengenal Kristus lagi, bahkan segala sesuatu kuanggap rugi. Dan bukan hanya segala sesuatu kuanggap rugi, segala sesuatu kuanggap sampah, ya kan? Supaya aku bisa memperoleh Kristus, gitu. Dan kemudian dia bisa berkata begini kan, uh, Roma 8 ayat 17, ya, penderitaan sekarang ini kan, ya, aku tahu bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan gitu, dengan kemuliaan, gitu, ya. Itu sorry, ayat 18, ya, ayat 18, ya, gitu. Ya, Tidak dapat Mas. dibandingkan, ayat 18, ya. Kemudian dia ulang juga kan di 2 Korintus pasal 4 ayat 17 kan, penderitaan sekarang ini itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala-galanya, mengatasi segalanya, yang jauh lebih besar. Maksudnya apa ini kemuliaan seperti apa? Wah, saudara bisa jawab sekarang. Kemuliaan seperti apa sih ini kok dikata mengatasi segala-galanya? Narasinya bisa macam-macam, tapi pasti fokus pesannya sama. Apa yang dia maksud? Kemuliaan yang mengatasi segala-galanya. Hmm? Ya, saya rangkum, ya. Itu adalah hak-hak kerajaan. Hak-hak kerajaan. Hak-hak kerajaan itu bicara mengenai apa? Duduk di tahta. Duduk di tahta. Nah, kalau bicara mengenai duduk di tahta, itu bicara mengenai apa? Diberi kuasa untuk apa? Untuk menjadi hakim, menjadi imam-imam, dan menjadi raja. Itu hak-hak kerajaan ada di tahta. Ya kan? Itu maksudnya apa lagi? Maksudnya adalah apa? Duduk semeja, makan dan minum bersama. Itu artinya apa lagi? Kamu diberi nama yang baru, katanya. Dia bahkan bilang gini, aku akan memberikan kepadanya nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, dan namaku, gitu. Makanya muncul di kitab Wahyu itu, saudara, di dahi mereka, katanya, ada nama Allah dan nama anak domba, gitu. Di dahi mereka, gitu. Jadi, uh, kalau kita lihat ininya, ya, kalau kita lihat apa itu maksudnya, oh, itu bicara mengenai identitasnya. Dia ada di tahta, karena tahu nggak? Kan hanya yang memiliki tahta itu kan sebenarnya tahta Allah dan tahta anak domba. Ketika kita diberi nama itu, identitasnya bisa menjadi punya tahta di situ. Gitu. Ada tahta di situ. Makanya itu dilambangkan dengan 24 tahta ada di situ kan. Ref apa uh, representasi, ya, representasi umat perjanjian
yang lama dan umat perjanjian yang baru. Oke, saya kira sampai di situ dulu ya kita malam hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Bagaimana tuh? Bagaimana kita mengikuti ya eh, kados sorry apa eh, jalan itu ya? Ya apa kados ya? Bukan apa namanya? Ya kados. Lorong panjang itu ya. Bagaimana kita mengikuti jejaknya Yesus gitu, mengikuti teladannya gitu kan? Gitu. Bagaimana kita eh, bisa bilang, ku mau iring Yesus ya seumur hidupku. Itu kita udah punya tujuan akhir. Nah, tujuan akhir ini itu panggilan surgawi. Ya, di awal kita tadi bilang ya. Jadi bukan seolah-olah aku telah menerimanya. Saudara, saya tutup dulu dengan ini. Filipi pasal 3 ya. Ini ya, nih. Ini menarik ini, menarik sekali ini menurut saya ini. Nih, saudara ya. Nih ya. Ini di Filipi pasal 3 ini ya. Filipi pasal 3 nih coba ini. Ayatnya yang ke-12. Dia bilang apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah telios. Oke? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah menjadi sempurna. Teleios. Bukan. Tapi berlari-lari kepada tujuan akhir untuk memperoleh itu. Karena yang telios itu adalah yang dapat panggilan surgawi dari Allah itu. Yaitu mereka yang di sini nggak ada. Yang masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Itu. Mereka yang masuk dalam Yerusalem surgawi. Kita tambahin dulu ya. Itu kan harus nyambung nih. Ibrani 12 ayat 23 ya. Yaitu jadi panggilan surgawi ini itu adalah ke Yerusalem surgawi ya. Yaitu apa? Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi bukan seolah-olah aku telah sempurna. Nah, tetapi apa? Berlari-lari kepada tujuan. Bagaimana syaratnya supaya bisa berlari, Pak? Lupakan yang di belakang, jangan lihat kaca spion dan arahkan diri ke hadapanmu ke depan. Kan gitu kan? Nanti kita bahas itu kan. Paling tidak kita udah tahu di mana kita berangkat dan kemana kita harus berlabuh. Kita tahu bahwa di sini kita anak rantau, kita di sini pendatang, orang asing, sedang menumpang. Jadi nggak boleh bangun apa-apa di sini. Ya, gitu. Yang kita kerjakan apa dong di sini? Ya, sambil kamu menanti semuanya itu, yaitu langit baru, bumi baru, di mana ada kebenaran, di mana ada Yerusalem baru. Berusahalah katanya hidup, ya, untuk tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara, bagaimana cara untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela? Mustahil kan? Ya, karena keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah menurut Roma 8 ayat 7. Bagaimana caranya? Lu harus percaya, ikut Yesus, percaya sama Yesus karena Yesus yang kemudian di dalam dagingnya itu dijatuhkan hukuman akan apa? Semua keinginan-keinginan daging, yaitu dosa itu. Ya. Amin. Mari kita tutup ya. Kami mengucapkan uh, tak terhingga Tuhan akan akan luapan syukur kami kepadamu. Karena rahasia ini disingkapkan di dalam batin kami sehingga kami boleh melihat dunia ini dari kacamata, dari sudut pandang, dari pemahamanmu, dari pengertianmu, sehingga kami tidak menjadi sekutu dengan dunia ini. Kami dibangkitkan iman kami untuk melewati saja dunia ini, supaya kami satu hari nanti sungguh-sungguh boleh berlabuh di rumah kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak.
tempat yang Kau siapkan dan sediakan. Kami mau berjuang. Tolong kami supaya kami dapat melihat setiap kesempatan untuk menjadi pertandingan iman, untuk menjadi kesempatan bagi kami meraih setiap keinginan Allah di dalam diri kami. Untuk menjadi orang-orang yang tidak suka dengan gaya hidup di dunia ini. Tolong kami untuk hidup di dalam Kristus. Kristus yang sudah menang dari semua konflik-konflik kejiwaan itu, Tuhan. Kristus menang, Kristus mampu mengatasinya. Tolong kami untuk dapat melihat hidup Kristus membawa penderitaan dan kematiannya senantiasa, supaya apa yang dia raih daripada kehidupan itu, daripada kemenangannya, juga dapat menjadi bagian, menjadi sekutu, menyatu di dalam kami. Terima kasih Bapak. Itu yang akan membuat kami memiliki, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, diperlengkapi sampai akhir. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang di surga, di dalam Kristus Yesus anakmu yang tunggal, yang telah memberikan kami sukacita dan yang akan membuat sukacita kami penuh. Kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang bersukacita, saudara yang diberkati, mari bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.